sudah bahas karena sudah dibahas ya di Palu, tinggal diberitahukan dan diminta kontribusi daripada kewajaran ya, maksudnya kewajaran dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi selaku tenaga medis yang sangat dibutuhkan karena dokter itu ya tenaga yang luar biasa, apalagi dokter spesialis di pulau-pulau di kalau luar itu sangat dibutuhkan, pulau-pulau yang terjauh. Bahkan kemarin saya lihat di media ada yang sakit ya bawa ke provinsi di Nusa Tenggara Timur di Lombok Bayu, di nyawanya juga tidak sempat tertolong, anak dan ibunya meninggal. Hal-hal seperti itu tentunya yang menjadikan ini inspirasi ini untuk kita naikkan, walaupun ya sebenarnya kemampuan keuangan daerah ini sudah terseok nanti diinformasikan juga oleh Pak. Jadi saya persilakan Pak Bianto yang berhormat untuk memberikan saran masukan sebelum kita berikan. Saya hormati Pak Sekda, pimpinan Komisi 1, 2, dan 3 serta seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Kadis Kesehatan, Pak Kabar Keuangan, kemudian Pak Direktur dari BPJS, kemudian Pak hadir di sini, kemudian dari Pak Sekit dan hadir. Sesuai permenkes cuma ada 4 yang utama yang diberikan. Dan kita berikan tambahan insentif, kemudian rumah dinas dan kendaraan 3. Dan kemudian dalam masa jabatan kami berdua sebagai komisi kita ada Pak Dr. Hasari dengan tutup beserta Bupati untuk menambah insentif, dan kemudian kita setujui peningkatan. Tapi dalam konteks tadi supaya kita punya rumah sakit di PT itu terpenuhi persyaratannya, dan kemudian karena kita punya tenaga medis yang kurang, yang kemudian dari pelayan dan sebagainya, kita berharap ada yang masuk dari luar. Dan saya kira setahu saya tidak semua daerah punya kebijakan seperti ini. Saya nggak tahu di pusat apakah ada, apakah ada pangkat di sini. Jadi khusus kita pakai, saya nggak tahu sekarang apakah ada dari daerah ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mengkaji, Pak Kadis tolong dikaji permenkes tentang ini. Ya. Karena sekarang kita punya tenaga spesial bertambah banyak. Ya. Nah tadi Pak Sekda sudah menyinggung bahwa kita punya keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Kita punya yang namanya kebijakan untuk memenuhi persyaratan minimal. Jangan sampai ya permenkes ya tentang persyaratan tiba-tiba itu, tapi juga ada regulasi terakhir. Nah, ada yang 4, ada yang 7. Ya. Nah, mungkin perlu penjelasan Pak Ketua ini. Kita tahu betul nih, ya, posisi kita dalam menyikapi permenkes ini. Ya. Dan juga tadi yang dibilang Pak Ketua rencana kita untuk mengembangkan pelayanan ke depan. Nah, saya kira itu perlu kita tahu betul ini posisinya masing-masing supaya jika mengambil keputusan di akhir, ya, kita betul memahami ada kepentingan daerah, ada regulasi, dan ada keterbatasan kita dalam bidang ekonomi, ada kebijakan BUD, ya, yang tentunya juga perlu kita pahami. Saya kira itu untuk kami Pak Ketua, supaya kita minta dinas terkait memetakan ini, memberikan masukan mengenai tadi, karena tentunya mereka yang lebih tahu teknisnya, ya, aturannya, dan tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menyikapi ini. Saya kira itu